Kalau Iya, sudah iya, firm iya. kan harusnya Tadi kan langsung sudah dong. dijawab ya. Cicil berita. Anggota ke ketua umum aja dicicil, apalagi dengan calon presiden. Enggak, tadi sudah saya jawab ya. Kami menunggu hilal cawapres. PSI tentu harus mulai belajar mekar ya. Setiap partai itu ada tata caranya, ada adabnya ya. Dan tidak bisa disamakan PSI dan PDI atau PDI dengan Gerindra atau dengan yang lain. Kita punya tata cara sendiri, punya adab sendiri ya. Dan kalau bagi PSI kedatangan Pro itu sudah sebagai suatu yang wah, kita tidak melihat sesuatu seperti itu, pasti ada perbedaan. Tetapi ada tata cara yang kita juga punya, yang ada juga meskipun anak muda ya, meskipun anak muda tentu hidup di dalam alam sekarang tidak hanya diisi anak muda. Diisi juga dengan orang tua dengan tata krama yang berbeda. Dan itu juga coba dipahami. Sehingga fleksibilitasnya itu di mana tempat bisa dipakai dengan cara yang berbeda. Ya, lain ladang, lain ilalangnya. Oke, ya. caranya Lain PSI tempat. cocok nggak dengan PD Perjuangan? Nah, ini yang saya ingin katakan bahwa kalau di kandang macan, yang mengembang, ya harus mengaum. Kalau di kandang kambing harus ngembek. Kalau mengaum kabur semua. Jadi ada proporsionalitas, ada adaptasi yang harus juga dipelajari. Ya, gak mungkin kalau Habibur Rahman bilang sama Pak Prabowo, bro gimana? Oh gini, gak bisa begitu, beda-beda. Kalau di PSI mungkin bisa berlaku begitu. Semua punya fatsun dan etika tata krama sendiri berkomunikasi internal. Ya. Sudah nyala Bang? Nah. Jadi secara garis besar ya, tata cara kita berinteraksi itu merupakan cerminan dari mindset. Kalau Pak Prabowo ini kan mindsetnya merangkul. Ya, Gerindra ini politiknya adalah merangkul. Jadi sebetulnya bukan hanya terhadap PSI, kita terhadap semua elemen politik kita merangkul. Itulah cara dan adab ya kami dalam bersosialisasi, berinteraksi dengan semua partai politik. Coba bisa dicek. Bukan hanya dengan PSI, dengan PAN, dengan Golkar, gitu ya, dengan Bang Philip, PKS, dengan Nasdem, itu yang kami praktekkan ya, dan itu yang diajarkan Pak Prabowo. Karena memang kami percaya ya, semua partai politik ini adalah elemen-elemen bangsa yang sebetulnya cita-citanya secara garis besar sama, merah putih, dan kita menginginkan Indonesia yang lebih baik. Kurang lebih begitu. Jadi kita nggak memperlakukan ada salah satu misalnya partai politik yang kita blacklist sebagai musuh, ya kan, sebagai kompetitor. Tidak ada seperti itu. Semuanya adalah sahabat. Kurang lebih begitu. Menurut saya patut diduga PSI akan menjadi rumah baru bagi keluarga Jokowi. Jokowi merasa tidak nyaman lagi di PDIP ketika Megawati sudah memimpin partai selama 30 tahun. Wow. Kita tahu bahwa Jokowi ingin soft landing. Ketika Megawati lengser dari kursi presiden di usia sekitar 57, kemudian Saya punya tesis yang lain. SBY nanti SBY 65 tahun. Jadi tahun depan Jokowi 63 tahun. Dia masih butuh mainan baru. Maka mainan itu adalah PSI. Jadi, Oke, jadi judul kami tepat ya, kendaraan baru Jokowi? Tanda tanya? Iya. Patut Kendaraan diduga buat seperti gagasan Jokowi. Saya tidak menyebut Jokowi Oke. sebagai pribadi ya, gagasan Jokowi. Untuk memahami peta politik sekarang, kita harus mulai dengan membaca Jokowi. Jokowi itu bagaimana? Satu, cita-citanya Indonesia Maju 2045. Dua, dia sudah rumuskan prinsip-prinsip dasarnya. Infrastruktur, digitalisasi, hilirisasi, pengembangan SDM, dan IKN Nusantara. Siapa yang akan melaksanakan ini, itu yang akan dia dukung. Nah, untuk mengawal ini, dia akan kawal 2024, 2029, 2034. Karena itu, saya tidak yakin Pak Jokowi akan jadi pejabat di PSI, tetapi dia tidak di mana-mana, tetapi punya kaki di mana-mana. Nanti dia akan ada di berbagai partai politik. Itu tesis saya. Masih loyal di PDIP Bang atau pindah ke lain hati? Nanti dia tetap ada orang di PDI Perjuangan. Kejutannya kita tunggu nanti ya. Mari ya, kejutannya kita tunggu Bapak-Bapak. Catatan Demokrasi akan segera Menarik kembali sekali. sesaat lagi.